Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kembali kita belajar saat malam hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan Yesus Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus. Terus boleh Engkau berikan buat kami untuk kami terus menikmati Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menaikkan ucapan syukur kami untuk keberadaan kami saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau beri lagi buat kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tambahkan kami hikmat pengertian Tuhan. Biar apa yang kami pelajari, dengar itu tidak mendatangkan sia-sia, tapi itu boleh menjadi kekuatan, boleh mengubah sikap hati kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau juga tolong berikan kami roh keberanian untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu buat orang-orang terdekat kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang pimpin kami Tuhan. Tolong juga Tuhan, Bible study ini Engkau pimpin kami Tuhan. Baik teman-teman kami yang akan bergabung saat malam hari ini, baik teman-teman kami yang akan mendengarkan rekaman, Engkau berkati kami semua juga Tuhan Yesus. Biar kami boleh Tuhan sama-sama belajar akan firman-Mu, dan kami sama-sama bertumbuh iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat hamba-Mu. Terima kasih untuk roh keberanian yang Kau terus berikan buat hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu semua Engkau nyatakan, hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu itu daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, kita akan membahas saat malam hari ini 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Gitu. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus membahas pelayanan perjanjian baru. Kita sudah memasuki kembali subbab yang baru. Tiga paragraf
C. Hope in the face of dying and death. Pengharapan saat kita menghadapi kematian, kemerosotan, jasmani, dan kematian. Itu mencakup pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Malam hari ini kita lihat subbab C poin 1. Kemuliaan yang kekal. Ayat 4, pasal 4 ayat 16 sampai 18. Itu menjadi bagian kita di malam hari ini. Namun sebelum masuk ke ayat 16, kita lihat pendahuluan dari pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Kita mulai, kita berdoa supaya Allah Roh Kudus pakai pembelajaran kita untuk lebih lagi sesuai dengan ayat-ayat ini membaharui manusia batin kita di dalam kemerosotan manusia jasmani kita oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran Kristus. It flows out. Jadi buku ini katakan mengalir keluar dari pengalaman Paulus sebagai seorang rasul. Oleh ilham Roh Kudus, Paulus menjelaskan secara umum apa itu penderitaan dan pengharapan dari para pelayan PB. Jadi melihat hidupnya, terus menyajikan pengalaman hidup dan pelayanannya, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk mengerti deskripsi dari penderitaan dan pengharapan orang-orang atau para pelayan perjanjian baru. Paulus membagikan kebenaran ini dengan menjelaskan kontras antara apa yang sekarang kita hadapi dan apa yang akan nanti kita alami. Sekarang, nanti, itu kan dualisme, dua posisi, dua kondisi yang berbeda. Sekarang, nanti, kemudian Paulus bandingkan antara yang sekarang ini sementara, yang nanti itu kekal, yang sekarang ini dapat dilihat oleh mata jasmani, sedangkan yang nanti itu nggak dapat dilihat oleh mata jasmani. Ini yang dikontraskan. Nah, momen transisi antara yang sekarang dan yang nanti itu terjadi di hari terakhir, ketika kita, para pelayan perjanjian baru, dibangkitkan oleh Allah untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Itulah momen transisi dari yang sekarang ke yang nanti. Kita mau lihat dua ayat untuk mendukung kebenaran ini. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga
bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Kita sudah bahas, menghadapkan di sini konteksnya adalah penghakiman di tahta pengadilan Kristus. Saat kita dibangkitkan, nah itu baru transisi dari masa sekarang ke masa yang kita nantikan. Kemudian satu ayat lagi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik maupun jahat. Ini bicara tentang tahta pengadilan Kristus. Di saat itulah terjadi perpindahan antara yang masa kini, yang sementara, yang terlihat oleh mata jasmani, berpindah ke masa yang akan datang, yang sifatnya kekal, yang enggak terlihat oleh mata jasmani. Dua hal tadi, dua kondisi, sebab itu dikatakan dualisme, yang sekarang dan yang nanti. Ini bicara tentang dualisme eskatologis, bicara tentang waktu yang sekarang dan yang nanti. Dualisme eskatologis ini berhubungan erat dengan dualisme antropologis berkaitan dengan manusia. Di ayat 16 sudah kita lihat. Dualisme, dua kondisi antropologis itu adalah manusia jasmania yang wasting away, yang merosot, yang melemah, dengan manusia batiniah yang menguat. Ini erat kaitannya. Meski kita tahu bersama itu sudah terjadi mulai detik ini. Sudah menjadi pengalaman para pelayan perjanjian baru. Terlebih dalam hidup Paulus. Paulus merosot tubuhnya, jasmaniahnya merosot, namun berbarengan dengan kemerosotan jasmani Paulus, batin Paulus menguat, dibaharui dari hari ke hari. Itu terjadi bersamaan, yang satu merosot, yang satu menguat. Dan dualisme ini, eskatologis dan antropologis, yang menjadi sumber utama kebenaran demi kebenaran yang Paulus ajarkan di bagian kita ini. Pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Di sepanjang ayat-ayat itu, dua dualisme ini yang menjadi sumber kebenaran yang Paulus timba dan sajikan kepada kita, berfokus pada dua dualisme ini. Dualisme eskatologis tentang sekarang dan yang nanti, dualisme antropologis manusia jasmania dan manusia batinia. Itu yang bisa menjadi pendahuluan kita di bagian ini. Masih di pendahuluan, kita lihat di sini, masih di pendahuluan sekali lagi. Puji Tuhan. Penjelasan Paulus di pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10 itu
berkaitan erat dengan penjelasan Paulus di bagian berikutnya, di pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 2. Bergandengan ini, penjelasan pertama dan penjelasan kedua. Dua-duanya membahas eskatologis tentang apa yang akan terjadi nanti. Yang membedakan adalah penjelasan pertama mengajak pembaca fokus pada masa yang akan datang. Masa yang akan kita terima sebagai kepenuhan janji-janji Allah. Pembaca diajak fokus ke sana. Memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Itu di pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Tentu di dalam kesadaran bahwa hidup dalam tubuh yang sekarang ini penuh dengan penderitaan. Tetapi yang menjadi penekanannya adalah, ayo pembaca fokus pada masa yang akan datang. Nah, itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua di pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 2 itu menekankan, fokusnya adalah, penekanannya adalah apa yang sudah terjadi sekarang. Yaitu bahwa sekarang kita sudah menjadi manusia baru. Oleh karena Kristus sudah mati bagi kita. Jadi saat penjelasan pertama, gerbong pertama itu ngajak pembaca fokus pada masa yang akan datang, penjelasan kedua yang bergandengan ini fokus pada karya Yesus di salib yang membuat kita pelayan perjanjian baru telah sekali lagi telah menjadi manusia baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Manusia yang hidup berdamai dengan Allah. Manusia baru yang memasuki kekekalan. Manusia baru yang sudah kita miliki yang akan nanti masuk kepada kekekalan. Sekali lagi di bagian penjelasan kedua ini Paulus mengajak pembaca fokus pada karya salib Kristus. Nah, saat kita bandingkan antara penjelasan pertama dan penjelasan kedua yang sudah kita lihat barusan, itu membandingkan kekekalan yang akan terwujud secara sempurna nanti dan kekekalan yang mulai terwujud sejak sekarang oleh karena salib Kristus. Karena itu disebut not yet and now di sini. Not yet and now. Not yet, belum, tetapi sudah. Itulah kedua hal yang perlu kita perhatikan. Keseimbangan perlu kita cari dalam mengerti bagian ini, menjalani kebenaran ini. Karena saat kita fokus pada yang akan datang terus, nggak kita perhatikan yang sekarang, kita akan menjadi orang-orang yang denial dalam banyak hal. Kita masih hidup sekarang dalam segala pergumulannya. Meski kita katakan kita sudah menjadi manusia baru, tetapi dalam situasi sekarang ini, manusia baru kita ini masih menerima berbagai penderitaan. Karena itu dikatakan tadi keluhan, menunjuk pada sebuah kondisi menderita secara mendalam. Itu menjadi kenyataan sekarang. Meski kita sudah menjadi manusia baru. Nah, itu harus diseimbangkan antara not yet dan now. Apa yang terjadi nanti dan apa yang
sudah mulai kita nikmati sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, masih di pendahuluan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10 itu nggak bisa dilepaskan dari latar belakang masalah yang terjadi di tengah jemaat Korintus. Masalah yang muncul dari orang-orang yang super rohani. Orang-orang yang super rohani. Mereka berkata, orang-orang yang super rohani ini yakin bahwa mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, mereka telah mencapai masa nanti. Yang sebenarnya nanti itu not yet, tetapi orang-orang super rohani tengah jemaat Korintus meyakini not yet itu udah terjadi sekarang. Orang-orang percaya telah bersama dengan Tuhan, telah mencapai kesempurnaan. Tentu kita dibingungkan, apakah mereka nggak merasa menderita dengan tubuh mereka itu? Karena kita percaya tubuh mereka sama dengan tubuh Paulus yang masih lekat dengan penderitaan, dengan sakit, dengan kelemahan. Namun mereka percaya mereka telah bersama dengan Tuhan. Kita pernah bahas 1 Korintus, mereka merasa sudah menjadi malaikat, seperti malaikat. Entah bagaimana mereka menghandle kenyataan bahwa tubuh mereka melemah. Kita kurang paham. Namun mungkin aja, tebakan saya, mereka ini seperti orang-orang Kristen zaman now yang ngeroh. Orang-orang Kristen yang selalu menghubungkan apa yang terjadi pada tubuh ini dengan hal-hal rohani. Contohnya, kaki pincang karena asam urat selalu dikatakan ini karena langgar perintah Tuhan. Tuhan nyuruh saya melangkahkan kaki untuk menginjil, untuk besuk orang. Tetapi saya nggak melangkahkan kaki sehingga saya pincang. Padahal sebenarnya bisa aja bukan karena dihukum Tuhan, tetapi karena makannya nggak dijaga. Hal-hal yang seperti ini bisa kita terka menjadi pemahaman mereka, orang-orang yang super rohani di zaman Paulus hidup. Kita yang seimbang, kita yang berusaha seimbang, kita juga menyadari manusia baru kita ini masih mendiami tubuh yang lemah ini, ya kita jaga dong tubuh kita. Nggak apa-apa dikaitkan dengan hal-hal rohani. Paulus membantah keyakinan mereka. Orang percaya masih hidup di zaman atau di masa antara. Masa antara. In between times. Masa antara. Yang sekarang dan yang nanti tadi. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya. Yang sekarang kita tinggal di kemah. Nanti nggak di tubuh yang seperti ini. Nanti Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Kediaman yang kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemudian ayat 5-nya. Allah yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh
sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Roh jadi jaminan, sering digunakan istilah forskot atau down payment dari apa yang nanti kita terima secara penuh, secara utuh. Jadi Paulus bantah keyakinan apa yang diajarkan oleh orang-orang super rohani tadi, orang-orang yang ngeroh tadi. Kita perlu menyadari bahwa kita masih hidup di masa antara, in between times. Kita sudah manusia baru yang akan masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Namun di sisi lain kita belum menerima sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Allah kita. Masih di pendahuluan, sebelum kita masuk ke ayat per ayat, bagaimana cara kita hidup di masa antara ini? How do we live in the time between now and not yet? Keseimbangan, carefully balanced, keseimbangan yang benar-benar terus diperjuangkan, dikoreksi terus, keseimbangan antara keyakinan penuh bahwa kita akan masuk bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, masuk dalam kerajaan Allah, dengan kesadaran penuh bahwa kita masih bergumul melawan penderitaan di tubuh yang fana ini, di dunia yang syarat dengan masalah ini. Sedemikian sehingga dalam keseimbangan tersebut teraduk dengan benar antara pengharapan yang kuat dan penerimaan bahwa rasa perih itu masih jadi pengalaman kita. Rasa perih yang mendalam itu masih jadi pengalaman kita. Seimbang, kita perlu seimbang. Kita perlu punya pengharapan yang kuat. Karena itu kita perlu punya hubungan yang indah dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pengharapan kita terus dikuatkan dan dikuatkan, diteguhkan dan diteguhkan. Namun kita tidak denial, tidak menyangkali keberadaan tubuh kita yang menimbulkan berbagai macam derita ini. Kita nggak menyangkali fakta kehadiran tubuh ini, termasuk di dalamnya masih dikuasai oleh kecenderungan dosa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut saja. Nanti di bagian akhir baru kita mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Puji Tuhan. Kita masuk ke pendahuluan pasal 4 ayat 16 sampai 18. Ayat-ayat ini menjelaskan kembali kenapa Paulus enggak putus asa menghadapi rasa perih yang mendalam yang ia alami khususnya saat ia melayani Kristus. Jadi sekali lagi Paulus bukan orang yang denial, menolak kenyataan bahwa rasa pedih, rasa perih itu sesuatu yang real. Nyata membuktikan Paulus sadar ia belum jadi seperti malaikat. Ia tetap manusia dengan
dagingnya, dengan tubuhnya. Paulus nggak menyangkal itu. Paulus katakan ia mengeluh dalam pasal 5, kita sudah dibaca tadi. Mengeluh dalam jiwanya. Ada rasa pedih, rasa perih hadapi masalah penderitaan oleh karena Kristus. Ia nggak menyangkali hal itu. Itu ada, itu real, nyata. Namun demikian Paulus tegaskan ia nggak putus asa. Dan ayat-ayat kita 16 sampai 18 ini menjelaskan kenapa Paulus nggak putus asa. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tentu ini langsung mengingatkan kita pada ayat 1 dari pasal 4. Oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Diulang lagi di ayat 16. Dan Paulus jelaskan di sini mengapa ia tidak tawar hati. Meski oleh karena penderitaan, jasmani Paulus itu merosot dengan tajam. Cepat sekali merosotnya. Ia menjadi terlalu tua untuk umurnya, merosot jasmanianya. Namun ia nggak tawar hati. Aniaya ekstrim yang membuat jasmania Paulus itu merosot tajam. Nggak ada vitamin, multimineral. Tidak ada hal-hal yang membangkitkan kekuatan secara jasmania. Jasmania Paulus kita bisa tafsirkan lebih tua dari umurnya. Terutama tentu karena aniaya ekstrim yang ia alami. Namun ia nggak putus asa karena di dalam kemerosotan jasmanianya, manusia batinnya Paulus dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia dibaharui ini bisa kita kaitkan dengan ayat-ayat lain di pasal 4 ini. Ayat 7 pasal 4 menunjuk pada kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Pasal 4 ayat 10 menunjuk pada kehidupan Yesus. Manusia batin dibaharui, kekuatan Allah berlimpah-limpah dalam hidup Paulus, kehidupan Yesus dalam tubuh Paulus itu menjadi satu bagian. Dan kita percaya bahwa apa yang Paulus share di tulisannya ini itu telah menjadi pengalaman yang Paulus nikmati. Sehingga ia bisa share. Ia bukan hanya dibisiki oleh Roh Kudus, kamu sedang dibaharui manusia batinnya. Enggak. Paulus melihat, menjadi saksi, mengalami saat tubuhnya merosot secara tajam, batinnya itu makin kuat. Batinnya makin kuat.
Ia bagikan ini supaya para pelayan perjanjian baru bisa juga mengalami kebenaran yang sama. Memang tentang kemerosotan secara tajam itu saya percaya cukup asing bagi kita yang hidup di zaman tadi ya, serba multivitamin, jaga kesehatan. Kalaupun ada orang-orang yang merosot tajam kesehatannya, banyak kali karena pola makan, tidak olahraga, dan lain-lain sebagainya. Tetapi secara umum, terlebih di zaman sekarang ini, kemerosotan secara tajam, secara jasmani itu hal yang cukup asing bagi kita. Namun tentang isu putus asa dalam melayani Kristus, dalam mengikut Kristus, saya percaya itu bukan isu yang asing. Itu isu yang akrab dengan kita. Kita akrab dengan isu itu. Karena itu tetap penting bagi kita memperhatikan kebenaran apa yang Rasul Paulus sajikan di bagian ini. Penting bagi kita untuk memperhatikan batin kita dibaharui enggak? Itu kan menjadi isu yang ternyata penting nih. Meski tubuh jasmani kita merosotnya nggak tajam, tetapi penting untuk kita pastikan bahwa manusia batin kita itu dibaharui. Nah, tentu indikatornya apa? Indikatornya apa kita bisa berkata, saya dalam kondisi di mana manusia batin saya dibaharui? Apa indikatornya? Apa buktinya? Apa cuman kita gembar-gembor, saya dibaharui terus nih? Apakah seperti itu? Kan enggak. Mungkinlah kita yang sudah belajar terus bisa seenaknya mengaku-ngaku. Saya manusia baru yang batin saya sedang terus dibaharui. Tanpa orang bisa menilai, tanpa diri kita bisa menilai, ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa memang manusia batin kita dibaharui. Seperti halnya Paulus. Adapun di pasal 4 ini, kita sudah lihat tadi, bukti bahwa manusia batin kita dibaharui adalah kehadiran kekuatan Allah yang berlimpah-limpah dan kehadiran kehidupan Yesus giat di dalam kita. Itu setidaknya dua hal yang tadi kita bahas. Sederhananya menurut saya seperti ini. Bukti bahwa benar batin kita terus dibaharui adalah makin tahan bantingnya kita menghadapi penderitaan karena kebenaran Kristus. Semakin jarang kita berpikir untuk menyerah. Sebaliknya, salah satu bukti bahwa batin kita nggak mengalami pembaharuan, batin kita justru melemah, adalah diwakili oleh para pelayan palsu. Saat hadapi tantangan demi tantangan, ada satu titik di mana mereka ciut, mereka kecil hati, mereka putus asa. Dan karena itu mereka mengubah, memalsukan Injil demi menyenangkan hati manusia. Jadi putus asa di sini nggak melulu tentang berhentinya seseorang melayani. Kita kan cenderung berpikir putus asa dalam pelayanan itu berarti berhenti melayani. Oh, enggak selalu. Kalau kita bahas di bagian-bagian kita ini, khususnya pasal 4 dari 2 Korintus ini, kita diyakinkan, oh ternyata putus asa itu juga berkaitan dengan mengubah atau memalsukan kebenaran untuk menyenangkan manusia. Putus asa di sini juga terkait dengan keputusan seorang Kristen untuk tunduk pada selera orang banyak supaya terhindar dari tekanan, terhindar
dari penderitaan oleh karena Kristus dan Injilnya. Puji Tuhan, kita masuk ayat 17, mendekati bagian-bagian akhir di pembelajaran kita malam hari ini. Ya, di ayat 17, Paulus lebih lanjut menjelaskan bahwa merosotnya jasmani kita oleh karena Kristus dan kebenarannya dan Injilnya, itu bukan hanya, tadi kita sudah bahas, berbarengan dengan dibaharuinya batin kita. Tadi kan merosot, baharui, merosot, baharui, melemah, menguat. Melemah itu jasmani oleh karena Kristus, menguat itu rohani juga oleh karena Kristus. Kehidupan Kristus yang giat bekerja dalam kita. Merosot, melemah dibandingkan dengan dibaharui dan menguat. Itu terjadi secara bersamaan dalam hidup para pelayan perjanjian baru. Lebih lanjut Paulus jelaskan di ayat 17, merosotnya jasmani kita oleh karena Kristus dan Injilnya itu juga menjadi penyebab dari kemuliaan, dari apa yang akan manusia baru ini terima di kehidupan yang akan datang. Ayat 17 kita perhatikan. Penderitaan ringan yang sekarang ini tentu menunjuk pada penderitaan karena Kristus. Saat nggak memalsukan Injil, mengubah kebenaran demi menyenangkan hati manusia, menyenangkan banyak orang, penderitaan ringan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus gambarkan nanti di pasal 5 itu seperti seorang ibu yang bersiap melahirkan. Penderitaan demikian pedih, perih. Tentu ibu-ibu yang di sesar nggak terlalu mengalami, tapi kita bisa tanya kepada ibu-ibu yang melahirkan secara normal, betapa menderitanya proses melahirkan. Sangat-sangat menderita. Namun saat sudah menggendong bayi, itu bagai kemuliaan kekal yang membuat sakitnya bersalin tadi nggak berarti apa-apa. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan ringan karena Kristus dan Injilnya, karena nggak mau memalsukan Injil demi senangkan manusia. Sebanyak apapun manusia menyudutkan, menekan, menghempaskan kita oleh karena Injil, kita nggak berubah setia, nggak putus asa. Itu penderitaan ringan menurut Rasul Paulus. Paulus yang ngomong penderitaan ringan, padahal kalau kita bandingkan dengan apa yang kita alami sekarang, terlalu ekstrim apa yang Paulus alami. Tetapi Paulus tunjuk itu sebagai penderitaan ringan, karena bandingannya adalah upah kemuliaan yang Paulus terima di takhta pengadilan Kristus. Itu yang bisa kita pahami di bagian ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga kita bisa mengamini Roma 8 dengan lebih komprehensif lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penderitaan karena Kristus dan kebenarannya itu mendatangkan kebaikan, mengerjakan kemuliaan. Kebaikan di sini bisa kita artikan sebagai kemuliaan kekal yang akan kita terima dalam kekekalan nanti. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa kemuliaan adalah upah yang akan kita terima di
di tahta pengadilan Kristus. Kita masuk ayat terakhir, ayat 18. 18 menunjuk pada kondisi. Ayat 18 itu menunjuk pada kondisi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dapat kita katakan, penderitaan bisa kita jalani dengan pengharapan yang kuat, bahkan hati yang bersyukur, karena ayat 18 itu menjadi cara kita memandang perspektif hidup kita. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Penderitaan dapat kita lihat sebagai sesuatu yang ringan saat kita fokus pada kekekalan. Kita bandingkan, buku ini bandingkan 5:1 dan 17, 18, 5 ayat 1. Penderitaan ringan itu yang terlihat dan itu terjadi di tenda tubuh ini. Tenda menunjuk kesementaraan. Sedangkan kemuliaan kekal itu sesuatu yang belum atau tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi itu bentuknya rumah yang Allah dirikan, Allah bangun demikian indahnya bagi kita. Kita tentu suka membayang-bayangkan apa yang akan kita nikmati nanti di surga. Ada yang menunjuk, Paulus tunjuk mahkota, Paulus tunjuk di sini rumah. Entah seperti apa kenikmatan surga yang akan kita terima saat kita memberi diri menderita demi Kristus. Namun kiranya itu membangkitkan syukur di hati kita saat tubuh ini merosot. Tentu menghadapi tekanan, menghadapi hempasan itu melelahkan. Jiwa kita lelah. Saat ditekan, saya pribadi deg-degan, gitu ya. Takut, deg-degan, khawatir. Itu kan hal yang nggak asing bagi kita. Itu hal yang lumrah, akrab dengan pengalaman kita. Tapi kita mau melihat semua itu kemerosotan karena tekanan jiwa, penderitaan, itu dengan perspektif yang benar bahwa itu mengerjakan bagi kita kemuliaan. Itu hanya bisa kita nikmati saat kita terus melatih, fokus kita adalah pada hal-hal yang nggak kelihatan. Pada hal-hal yang kekal. Kita memang alami kesedihan, perih hati, mengeluh tadi. Paulus sebutkan menurut terjemahan LAI. Kita nggak denial tentang hal-hal tersebut. Maka orang-orang yang selalu berkata, apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Itu kan kepalsuan semua itu ya. Karena emang ada kepuasan dalam Kristus, ada kekuatan. Tetapi ya kita hadapi berbagai bentuk kepedihan,
kesedihan, perihnya hati ini, perihnya jiwa ini. Memang nggak ada di tubuh kita yang seperti Paulus dirajam, memar, biru-biru, terluka, ada sesetan di tubuhnya. Enggak, kita nggak alami itu. Tetapi terkadang jiwa kita, hati kita ini diseset, lebam, biru-biru jiwa kita ini. Dan itu tentu mau nggak mau pengaruhi kok. Pengaruhi tubuh kita. Pengaruhi tubuh kita. Orang-orang yang memang mengejar, pakai nama Kristus, mengejar berbagai kelimpahan, berbagai kenikmatan. Ya asing, bagi konsep ini memang asing. Ya karena untuk memasukkan Injil sesuatu yang lumrah bagi mereka, akrab mereka lakukan. Yang penting jemaat senang. Ya saat orang-orang bermental seperti ini dikaitkan dengan kemerosotan jasmani, ya bingung mereka, asing bagi mereka. Tetapi saat kita mau melangkah pada hal-hal yang membuat kita melawan mayoritas, kita mau nggak mau harus dibawa kepada kesadaran, oh ternyata bukan sesuatu yang asing apa yang Paulus sajikan di sini. Merosotnya jasmani kita oleh karena pedihnya pengalaman hidup kita demi Kristus, itu realitas yang perlu diterima oleh para pelayan perjanjian baru. Namun kita nggak putus asa. Kita nggak menjadi kecil hati di tengah fakta bahwa merosot jasmani kita dipengaruhi pedihnya hati ini. Kita nggak mau kalah karena kita yakin merosotnya jiwa, merosotnya tubuh mengerjakan kemuliaan kekal. Wow, indah benar ya yang Paulus alami dan ia bagikan kepada pelayan perjanjian baru sepanjang sejarah. Sampai detik ini kita bisa belajar dari beliau. Kita nggak mau mengejar kenyamanan. Kita nggak mau menjadikan jasmani yang kuat ini sebagai fokus. Enggak. Kalau kita bisa beli vitamin ya nggak salah. Kalau kita bisa beristirahat cukup, puji Tuhan. Tetapi kita nggak mau menjadikan itu sebagai tujuan yang kita kejar menjadi tujuan utama. Tetap tujuan utama kita adalah bagaimana kebenaran itu disajikan secara terang benderang. Kebenaran itu disajikan tanpa tendeng aling-aling, benar-benar utuh disajikan dengan jelas, tidak ambigu, jelas, tidak dipalsukan, tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan. Itu yang kiranya menjadi fokus dan fokus pelayanan kita, fokus pengiringan kita kepada Yesus Kristus. Saya percaya kita memang alami kesedihan, perih hati, tetapi kita belajar malam hari ini dalam perspektif yang benar. Kita bukan hanya nggak putus asa, acut hati, tetapi kita bisa melihat merosotnya jasmani, pedihnya hati itu dikonversi jadi upah kemuliaan dalam kekekalan. Merosotnya jasmani karena pedihnya hati itu dikonversi jadi upah kemuliaan dalam kekekalan. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus yang mempercayakan kita pelayanan perjanjian baru sehingga kita nggak putus asa
hadapi berbagai tantangan karena Kristus, namun kita makin bersemangat memberi yang terbaik semata-mata demi hormat kemuliaan Kristus. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Gitu kan. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan malam ini, atau ingin membagikan tambahan, boleh, baik dari Kak Suci, baik dari Niar, atau sudah paham dan katam pembelajaran kita malam ini. Belum ada, Kak. Oke. Dari Kak Suci mungkin? Nggak ada, Marian. Oke. Oke, makasih ya teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Niar yang berdoa ya, Niar. Baik, kali mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami, mengingatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun kami menerima berbagai penderitaan Tuhan, karena mengikut Engkau ya Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan Yesus, batiniah kami terus diperbaharui dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, alangkah indahnya karunia-Mu bagi hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk segala berkat-berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan tolong kami, semakin hari kami boleh ya Tuhan Yesus terus bersuka cita. Kami mau Tuhan Yesus menanggung segala penderitaan untuk ikut dalam Engkau karena kami tahu penderitaan yang kami boleh alami Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kekal kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau saja yang melihat ya Tuhan, dan Engkau saja yang terus ya Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terus ya Bapa, Engkau urapi Bung Semi lebih luar biasa lagi ya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah uh, pakai Bung Semi, Engkau melakukan pekerjaan yang baik dalam hidup Bung Semi ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan juga terus perlengkapi ya Tuhan, segala apa yang ia butuhkan, boleh ya Tuhan Yesus. Tuhan terus ya Tuhan sediakan ya Tuhan Yesus, sehingga dari setiap hikmat, dari setiap apa yang telah ia terima, boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan mempertajam kami dalam mengikut mengiringi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati kami semua yang ada di sini. Tuhan Kau juga berkati ya Tuhan teman-teman kami, baik yang di PDI Tuhan, Bible Study, yang belum tiba, yang belum hadir ya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat yang sama. Ya Tuhan Yesus, Engkau tak terbatas Tuhan, dan Engkau sanggup ya Tuhan yang terus Tuhan pakai hati kami, pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk lebih heran lagi, untuk lebih bisa menikmati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan waktu-waktu kami ke depan, kami juga menyerahkan segala ibadah kami, segala pelajaran Bible study kami Tuhan Yesus, biar kami boleh ya Tuhan semakin hari semakin berbuah Tuhan Yesus, bukan hanya melayani, bukan hanya mengenal firman-Mu Tuhan, tapi kami semakin hari semakin tertanam kuat. Kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.